Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam semua aktivitas, terutama aktivitas belajar. Ya, kalian diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dari semua guru-guru. Oke, kita akan melanjutkan materi sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jantung, pembuluh darah, dan penyakit atau kelainan yang ada pada sistem peredaran darah. Oke, kita bahas dulu mengenai jantung ya. Tentu kalian tahu posisi jantung itu ada di mana ya. Jantung itu posisinya adalah di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri dari dada kita. Nah, kemudian apa fungsinya jantung? Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian bagian jantung itu dilapisi oleh perikardium bagian luarnya dan endokardium bagian dalamnya. Nah, ini merupakan jaringan epitel ya. Kalau miokardium ini merupakan otot ya, berarti itu sudah dibahas di jaringan pada hewan atau manusia. Kemudian jantung itu terdiri dari 4 ruang, ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kalian juga harus mengingat nama latinnya, ya. Serambi kanan berarti itu adalah atrium dexter. Serambi kiri itu adalah atrium sinister. Kemudian bilik kanan ventricle dexter, ya, bilik kiri ventricle sinister. Nah, ini ya. Kemudian di antara serambi dan bilik ya itu terdapat katup. Ya, katup itu fungsinya ya antara serambi dan bilik. Ya, ada katup. Nah, katup itu fungsinya supaya darah itu tidak mengalir kembali ke serambi. Jadi darah itu mengalir dari serambi ke bilik. Ya, dari atas ke bawah. Nah, dia nggak boleh balik lagi ke atas. Supaya tidak balik lagi ke atas, maka harus ada katup. Nah, katup antara serambi kanan dan bilik kanan, ini posisinya. Nah, itu disebut katup tricuspidalis. Ya, karena dia ada 3 katup. Kemudian yang serambi kiri dan bilik kiri itu ada 2 katup. Karena itu disebutnya adalah bicuspidalis. Nah, kemudian ada 1 katup lagi, yaitu katup semilunaris, yaitu dari serambi, nanti darah dari bilik kiri akan dialirkan ke pembuluh darah aorta di sini. Nah, supaya darah yang sudah mengalir di aorta ini, ya, pembuluh arteri ini tidak kembali lagi ke bilik kiri, maka ada katup namanya semilunaris. Kemudian kita bahas kerja jantung. Nah, jantung itu bekerja dengan berkontraksi dan berelaksasi, dengan menyempit dan mengembang. Menyempit artinya berkontraksi, mengembang artinya berelaksasi. Nah, saat dia berkontraksi, ya, maka dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh atau mengalirkan darah ke paru-paru. Ya, jadi posisinya ada dua, pokoknya mengalirkan darah aja keluar dari jantung. Nah, yang mengeluarkan darah itu adalah bagian bilik. Ya, jadi kalau biliknya mengerucut seperti ini, berarti dia mengeluarkan darah ke seluruh tubuh atau mengeluarkan darah ke paru-paru. Nah, keadaan itu disebut sebagai sistol. Kemudian berelaksasi artinya itu mengendur atau mengembang, berarti darah itu menerima jantung itu menerima darah dari seluruh tubuh. Maka dia mengembang, ya. Jadi dia akan menerima darah dari seluruh tubuh atau menerima darah dari paru-paru. Nah, keadaan itu disebut dengan diastol. Nah, kerja jantung ini akan mengakibatkan 2 hal, yaitu tekanan jantung atau yang disebut dengan tekanan darah dan denyut jantung. Nah, tekanan jantung atau denyut
tekanan jantung atau tekanan darah ini normalnya antara 100 sampai 140 yang sistol, ya. Kemudian yang diastol itu normalnya antara 70 sampai 90. Kalau kurang ya disebut dengan hipotensi, kalau ketinggian dari 140, lebih tinggi dari 140 itu hipertensi. Ya, normalnya paling bagus adalah di tekanan 120/80. Kemudian detak jantung. Nah, detak jantung itu karena jantung kita berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, makanya kita merasakannya sebagai denyut ya di pembuluh darah. Nah, biasanya orang mengukurnya seberapa banyak denyutnya itu di pergelangan tangan, pembuluh yang ada di pergelangan tangan atau yang ada di leher. Ya, per menitnya kurang lebih antara 70 sampai 80 dalam keadaan kita beraktivitas normal. Ya, bukan sedang berlari atau bukan sedang ketakutan. Nah, itu normalnya segitu. Ya. Nah, itu kerja jantung. Selanjutnya kita akan bahas pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah arteri atau disebut dengan nadi dan pembuluh darah vena atau yang disebut dengan balik. Nah, pembuluh darah arteri ada dua, yaitu aorta dan arteri pulmonalis, ya. Nah, sebenarnya ini juga ada percabangannya, aorta, arteri, arteriola, ya. Nah, tapi dalam bahasa besarnya itu tetap dia namanya arteri. Nah, pembuluh darah aorta ini adalah pembuluh darah arteri terbesar yang dekat dengan jantung yang mengalirkan darah langsung dari bilik jantung ke seluruh tubuh atau dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ini posisinya ada di sini. Ya, yang warna orange. Ya, yang menuju keluar ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kemudian pembuluh arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bilik kanan ke paru-paru yang kaya akan karbon dioksida. Nah, ini. Di sini kemudian dia ke paru-paru bagian kanan atau ke paru-paru bagian kiri. Oke. Nah, kemudian pembuluh vena cava. Nah, pembuluh vena itu ada vena cava dan vena pulmonalis. Nah, vena cava itu adalah pembuluh vena yang paling besar. Ya, jadi dari tubuh kemudian ke vena cava, kemudian baru masuk ke jantung. Ya, pembuluh yang paling besar namanya vena cava. Kemudian vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis itu adalah pembuluh vena dari paru-paru, ya. Kemudian akan masuk ke jantung. Ke jantungnya adalah ke serambi kiri, kaya akan oksigen. Jadi berkebalikannya. Kalau aorta itu kaya akan oksigen, arteri pulmonalis kaya akan karbon dioksida. Vena cava kaya akan CO2, vena pulmonalis kaya akan oksigen. Nah, kalian perhatikan arah alirannya sehingga nanti kalian ingat kenapa dia kaya oksigen dan kenapa dia kaya akan karbon dioksida. Kemudian perbedaan antara vena dan arteri, ya. Nih, tabel yang ini adalah arteri, tabel yang ini adalah vena. Kita bahas dinding dari arteri itu kuat, elastis dan lubang pembuluhnya itu lebih kecil, ya. Kemudian kalau yang vena itu tipis, tidak elastis dan lubang pembuluhnya lebih besar. Jadi lubang di dalamnya tempat mengalirkan darah itu lebih besar kalau di vena. Kemudian arah aliran, kalau arteri itu selalu keluar dari jantung, kalau vena selalu masuk ke jantung. Kemudian kandungan atau aliran darah yang ada di arteri itu kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sementara kalau di vena kebanyakan kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Kemudian letaknya ini jauh di permukaan tubuh, ya, atau dia tidak di permukaan kulit, ya, sehingga dia susah untuk dilihat, ya. Cuman kalau dia yang vena, dia dekat permukaan tubuh atau di permukaan kulit. Nah, ini kelihatan ungu atau biru. Nah, ini adalah pembuluh darah vena. Kemudian katup, ya. Kalau dia arteri, dia memiliki satu katup. Ingat tadi yang keluar ke aorta saja. Kemudian kalau yang vena itu memiliki banyak katup.
ya di pembuluhnya. Karena apa? Yang dia mengalirnya lebih lambat ke arah jantung. Supaya dia tidak kembali lagi, maka banyak katup supaya terus mengalir menuju ke jantung. Kemudian tekanan aliran darah, kalau yang arteri itu kan tadi ya tekanannya kuat karena dia langsung keluar dari jantung, ya, sehingga kalau dia terpotong arterinya maka darah akan langsung memancar, muncrat gitu ya. Kemudian kalau yang vena itu lemah, ya, karena dia kekuatan alirannya itu oleh otot-otot, bukan oleh jantung, sehingga kalau terpotong dia akan menetes. Kemudian sistem peredaran darah pada manusia atau hewan, ya, itu disebut dengan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Kenapa ganda? Karena dia dua kali, setiap kali aliran dia akan melewati jantung itu dua kali. Kenapa dia tertutup? Karena darah itu selalu mengalir atau melewati pembuluh darah, jadi tidak keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi kalian jelas perbedaannya kenapa disebut ganda dan kenapa disebut tertutup. Nah, sekarang Ibu akan bahas yang kenapa disebut peredaran darah ganda. Nah, bagaimana alirannya? Nah, peredaran darah ganda itu terdiri dari dua aliran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ini sudah pernah kamu bahas di SMP nih ya, diingat-ingat kembali. Nah, peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Ingat, dua kali melewati jantung. Jadi jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, perhatikan alirannya ya. Jadi alirannya kalau secara detailnya berarti dia akan mengalir dari bilik kiri. Bilik kiri dia akan mengalir ke aorta, ya, ke arteri bagian atas, ke arteri bagian bawah, ya, bawah tubuh. Kemudian membawa oksigen, ya, ke bagian cabang arteri disebut dengan arteriola, ya. Kemudian darah yang membawakan oksigen itu akan dialirkan ke sel-sel tubuh. Nah, kemudian di sini dia akan bertemu antara arteriola dan venula, ya, cabang arteri dan cabang vena. Kemudian darah akan mengalir ke venula, kemudian ke vena, mengalir ke vena cava, baik dari tubuh atas maupun tubuh bagian bawah. Nah, kembali lagi lah ke serambi kanan. Jadi jantungnya itu berawal dari bilik kiri, kembalinya ke serambi kanan. Nah, itu adalah peredaran darah besar. Kemudian peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru ke jantung. Perhatikan alirannya ya. Alirannya itu berarti dari sini. Dari bilik kanan. Bilik kanan dia akan mengalirkan darah ke paru-paru. Ya, ke paru-paru di sini. Ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri membawa CO2, kemudian akan bertukar ya dengan oksigen yang ada di dalam paru-paru. Oksigen akan dibawa oleh vena, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Kemudian dari vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Jadi berawal dari bilik kanan, berakhirnya adalah ke serambi kiri. Nah, itu adalah aliran peredaran darah kecil. Ya, perhatikan kembali, dibaca kembali, dipahami ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang gangguan atau kelainan atau penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Yang pertama, ya mungkin dialami banyak orang, anemia, yaitu penyakit kekurangan darah orang bilang, ya. Nah, anemia ini kekurangan sel darah merah. Biasanya disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi. Ya, jadi biasanya kalau jumlah sel darah merahnya itu tidak berkurang, biasanya karena jumlah hemoglobinnya yang berkurang. Ya, ingat bahwa jumlah sel darah merah normalnya itu antara 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau jumlahnya itu sama tetapi tetap dibilang anemia, berarti hemoglobinnya yang berkurang. Nah, hemoglobin itu ada komponen zat besinya. Nah, zat besi itu biasanya didapatkan dari sayuran hijau. Nah, sehingga kalau orang yang tidak terkena penyakit apa-apa atau tidak terkena penyakit malaria tetapi anemia, berarti kekurangan asupan zat besi.
Leukemia atau kanker darah penyakit di mana jumlah sel darah putihnya di atas normal. Karena dia di atas normal, biasanya sel darah putih yang nggak punya kerjaan itu akan memakan atau menghancurkan sel tubuh sendiri, ya, bisa sel darah putih ataupun sel-sel lainnya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh zat karsinogenik atau penyebab kanker ataupun karena infeksi kuman atau bisa juga secara genetik, ya. Ada leukemia karena genetik juga, ya. Tapi intinya itu. Jadi sel darah putih itu kalau diperiksa lebih dari normalnya. Nah, ingat bahwa sel darah putih itu normalnya antara 6.000 sampai 10.000. Jadi tidak boleh lebih dari 10.000. Kemudian leukopenia, ya, penyakit di mana sel darah putihnya kurang dari normalnya, berarti kurang dari 6.000. Nah, ini bisa juga karena tubuh kita yang terserang penyakit, ya, sehingga tubuh kita tidak bisa menghasilkan sel darah putih kembali, atau bisa juga karena kekurangan asupan makanan. Kemudian hemofilia adalah penyakit genetik atau bawaan. Nah, berarti diturunkan dari orang tua kepada anaknya, di mana darah tidak dapat membeku jika terjadi luka. Nah, ini biasanya solusinya kalau untuk penyakit keturunan hemofilia ini, dia harus secara berkala disuntik, ya. Tadi masih ingat dengan tahapan penutupan luka. Kalau kita luka, ya, trombosit pecah, ya, trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase. Nah, biasanya untuk orang-orang yang hemofilia itu tubuh tidak bisa menghasilkan trombokinase. Nah, sehingga biasanya akan disuntik, ya, secara berkala dengan trombokinase. Kemudian hipertensi, ada suatu keadaan di mana tekanan darah itu lebih dari 140/90, ya, ini satuannya milimeter Hg. Hipotensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kurang dari 100/70. Kemudian wasir, hemoroid atau ambeien, ya, istilahnya banyak, ya. Nah, itu adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Ya, biasanya disebabkan karena terlalu banyak duduk. Biasanya orang yang pekerjaannya terlalu banyak duduk, biasanya kalau duduk kita ngerasain pantat kita panas. Nah, itu artinya terlalu banyak darah yang mengalir ke arah pantat. Nah, biasanya harus berdiri supaya peredaran darahnya itu lancar kembali, ya. Jadi tidak ke arah pantat semua. Atau sembelit, ya, susah BAB. BAB suka ngeden. Nah, ngeden itu berarti dia akan mendorong pembuluh darahnya dia untuk lebih besar. Kemudian varises itu pelebaran pembuluh darah vena terutama di daerah kaki. Ya, ada juga yang di daerah tangan yang disebabkan karena banyaknya berdiri atau berjongkok atau karena banyak menggunakan aktivitas kaki atau tangan tanpa melakukan relaksasi atau pelurusan kaki biasanya. Kalau habis lari kalian tidak boleh langsung menekuk kaki. Kakinya diluruskan supaya aliran darahnya itu tidak terhambat. Kemudian aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah arteri yang disebabkan endapan lemak. Nah, biasanya kalau karena banyak endapan lemak di pembuluh darahnya akan menyempit, akan menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi ini akibatnya akan ke sini nih, ke stroke. Ya, keadaan di mana suplai darah ke otak itu terhenti karena pembuluh darahnya pecah. Nah, pembuluh darah pecah itu disebabkan bisa karena aterosklerosis atau arteriosklerosis. Kalau atero tadi penyempitan pembuluh darah karena adanya lemak, kalau arterio itu penyempitan pembuluh darah karena adanya kapur, zat kapur. Jadi kebanyakan zat kapur atau kalsium juga tidak boleh karena dia akan juga mengendap. Kemudian jantung koroner, penyempitan pembuluh darah arteri jantung yang menyebabkan serangan jantung. Sama, jadi stroke dan koroner, ya, itu disebabkan karena arteriosklerosis atau aterosklerosis. Kemudian AIDS, ini juga sudah familiar kita dengar, ya. Keadaan di mana sistem kekebalan tubuh itu menurun disebabkan virus atau HIV, virus HIV itu menyerang sel darah putih terutama limfosit. Sehingga kalau limfositnya itu rusak semua akibat virus, maka sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Kalau sistem kekebalan tubuh menurun, maka semua penyakit akan masuk ke dalam tubuh. Jadi HIV, ya, yang menyebabkan AIDS ini, ya, dapat meninggal karena kekebalan tubuhnya menurun dan semua penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Nah, demikianlah
materi kita pada hari ini. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, Ibu selalu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ya, kalian boleh bertanya melalui chat yang ada di e-learning, boleh bertanya melalui chat yang ada di WA, ataupun boleh bertanya secara langsung, mungkin pakai video call. Ya, Ibu selalu mengingatkan ini masih dalam masa pandemi, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ya, ingat 5M itu apa? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.